Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra dari kelas 12 Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran ekonomi, yaitu membuat soal dan pembahasan tentang jurnal khusus dan jurnal umum. Berikut adalah videonya. Sebelum masuk ke soal dan pembahasan, tahu nggak sih apa itu jurnal khusus dan jurnal umum? Nah, jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus ini terbagi menjadi 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Lalu, apa itu jurnal umum? Nah, jurnal umum adalah jurnal yang mencatat semua jenis transaksi perusahaan pada periode tertentu. Berikut ini adalah soal untuk membuat jurnal khusus dan jurnal umum, yaitu transaksi perusahaan dagang Summerland yang terjadi pada Desember 2018. Jurnal yang pertama kali akan kita bahas yaitu jurnal pembelian. Di sini sudah tertulis PD Summerland, jurnal pembelian per 31 Desember 2018. Jurnal pembelian memuat kolom tanggal, keterangan, syarat pembayaran, debit, dan kredit. Pada kolom debit terdapat ref, pembelian, perlengkapan, dan serba-serbi. Pada kolom serba-serbi pula terdapat ref, keterangan, dan jumlah. Lalu pada kolom kredit terdapat utang dagang. Langsung saja ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Desember 2018. Pada tanggal 1 Desember, dibeli barang dagangan dari toko Beluga seharga 18 juta rupiah dengan syarat 2/10 N per 60. Langsung saja kita aplikasikan. Pada tanggal 1, keterangan toko Beluga, syarat pembayaran 2/10 N per 60. Apa sih 2/10 N per 60 ini? Nah, 2/10 N per 60 ini artinya pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari total pembelian paling lambat 10 hari sejak tanggal pembelian, dengan jangka waktu pembayaran selama 60 hari. Nah, kita masukkan ke kolom pembelian di debit dan utang dagang di kredit sebesar masing-masing 18 juta rupiah. Lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu tanggal 5 Desember 2018. Pada tanggal 5 Desember, dibeli peralatan toko dari toko Wijaya seharga 12 juta rupiah dengan syarat N per 30. Kita langsung ke jurnalnya. Tanggal 5, keterangan toko Wijaya, syarat pembayaran N per 30 yang artinya pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Dan ini masuk ke serba-serbi dengan keterangan peralatan toko dan jumlah senilai 12 juta rupiah. Nah, karena ini tidak tunai, berarti masuk ke utang dagang sebesar 12 juta rupiah. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 8 Desember 2018. Pada tanggal 8 Desember, dibeli barang dagangan dari toko Maju Jaya seharga 16 juta rupiah dengan syarat 2/10 N per 30. Lanjut ke jurnal. Tanggal 8, keterangan toko Maju Jaya, syarat pembayarannya 2/10 N per 30 yang artinya pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari total pembelian paling lambat 10 hari sejak tanggal pembelian dengan jangka waktu pembayaran selama 30 hari. Nah, karena ini pembelian, jadi masuk ke pembelian di debit senilai 16 juta rupiah, dan karena ini tidak tunai, dimasukkan ke utang dagang pada kredit senilai 16 juta rupiah. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu tanggal 17 Desember 2018. Pada tanggal 17 Desember, dibeli barang dagangan dari toko Sinarmas seharga 6 juta rupiah dengan syarat 2/10 N per 30. Langsung saja, tanggal 17, keterangan toko Sinarmas,
syarat pembayaran 2/10 N/30 seperti yang tadi, yaitu artinya pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari total pembelian paling lambat 10 hari sejak tanggal pembelian dengan jangka waktu pembayaran selama 30 hari. Nah, karena tadi dibeli, berarti ini masuk ke kolom pembelian senilai 6 juta rupiah, dan karena tidak tunai dimasukkan ke utang dagang pada kolom kredit senilai 6 juta rupiah. Lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu tanggal 19 Desember 2018. Pada tanggal 19 Desember, dibeli barang dagangan dari toko Beluga seharga 13.200.000 rupiah. 13.200.000 rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Kita lanjut ke jurnal. Tanggal 19, keterangan toko Beluga, syarat pembayaran 2/10 N/30 seperti yang tadi sudah disebutkan. Dan karena ini dibeli, jadi masuk ke kolom pembelian senilai 13 juta rupiah, dan karena menggunakan syarat atau tidak tunai, jadi masuk ke utang dagang senilai 13 juta rupiah. Lalu kita jumlahkan di kolom pembelian ini, 18 juta ditambah 16 juta ditambah 6 juta ditambah 13 juta rupiah, berarti totalnya 53 juta rupiah. Lalu ini di kolom serba-serbi tadi yang peralatan toko dengan jumlah 12 juta rupiah langsung turunkan. Dan untuk tadi yang syarat-syarat tuh yang utang dagang, nah dijumlahin juga nih. 18 juta ditambah 12 juta ditambah 16 juta ditambah 6 juta ditambah 13 juta rupiah. Jadi totalnya tuh 65 juta rupiah. Nah, sekian untuk jurnal pembelian. Jurnal kedua yang akan kita bahas adalah jurnal penjualan. Di sini sudah tertulis PD Summerland, jurnal penjualan per 31 Desember 2018. Nah, jurnal penjualan ini memuat kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat pembayaran, dan piutang dagang penjualan. Piutang dagang dalam kurung D, penjualan dalam kurung K. Nah, langsung saja ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 4 Desember 2018. Pada tanggal 4 Desember, dijual barang dagangan kepada Tuan Budi seharga 21 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Langsung kita aplikasikan. Tanggal 4. Oh ya, ini nomor faktur dikosongkan karena pada soal tidak terdapat nomor faktur. Langsung ke keterangan, yaitu tadi yang beli siapa? Tuan Budi. Syarat pembayarannya 2/10 N/30, yang artinya pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari total pembelian paling lambat 10 hari sejak tanggal pembelian dengan jangka waktu pembayaran selama 30 hari. Nah, di piutang dagang penjualannya kita tulis senilai 21 juta rupiah. Lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu tanggal 15 Desember 2018. Pada tanggal 15 Desember, dijual barang dagangan kepada Tuan Budi seharga 9 juta rupiah dengan syarat 2/15 N/30. Nah, ini baru nih 15/15. Berarti langsung saja aplikasikan tanggal 15, keterangan Tuan Budi, syarat pembayaran 2/15 N/30, yang artinya pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari total pembelian paling lambat 15 hari sejak tanggal pembelian dengan jangka waktu pembayaran selama 30 hari. Nah, piutang dagang penjualannya senilai 9 juta rupiah. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 16 Desember 2018. Pada tanggal 16 Desember, dijual barang dagangan kepada Tuan Zaid seharga 18 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Langsung saja, tanggal 16,
keterangan Tuan Zaid, syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, ini udah dijelaskan dari tadi, langsung aja ke piutang dagang penjualannya senilai 18 juta rupiah. Lalu ke transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 27 Desember 2018. Pada tanggal 27 Desember, dijual barang dagangan kepada Tuan Suki seharga 26 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Langsung saja, tanggal 27, keterangan Tuan Suki, syarat pembayaran 2/10 N/30, lalu piutang dagang penjualannya senilai 26 juta rupiah. Nah, berarti kita jumlahkan nih piutang dagang penjualannya. 21 juta ditambah 9 juta ditambah 18 juta ditambah 26 juta rupiah, berarti totalnya yaitu sebesar 74 juta rupiah. Sekian untuk pembahasan dari jurnal penjualan. Jurnal ketiga yang akan dibahas yaitu jurnal penerimaan kas. Di sini tertulis PD Summerland, jurnal penerimaan kas per 31 Desember 2018. Jurnal penerimaan kas ini memuat kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Pada kolom debit terdapat kas dan potongan penjualan. Pada kolom kredit terdapat piutang dagang, penjualan, ref, dan serba-serbi. Pada kolom serba-serbi terdapat keterangan dan jumlah. Langsung ke transaksi yang pertama, yaitu tanggal 2 Desember 2018. Pada tanggal 2 Desember, diterima pendapatan sewa gudang sampai dengan Mei 2018 sebesar 9 juta rupiah. Langsung saja, tanggal 2, keterangan sewa gudang, kas bertambah di debit sebesar 9 juta rupiah, dan masuk ke kolom serba-serbi dengan keterangan pendapatan. Lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu tanggal 12 Desember 2018. Pada tanggal 12 Desember, diterima pelunasan dari Tuan Budi atas transaksi penjualan barang dagangan tanggal 4 Desember. Bisa dilihat, pada tanggal 4 Desember dijual barang dagangan kepada Tuan Budi seharga 21 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Langsung saja, tanggal 12, keterangan Tuan Budi, dan tadi dia karena bayarnya dengan syarat, otomatis dia masuk ke piutang dagang. Nah, piutang dagangnya itu sebesar 21 juta rupiah. Karena Tuan Budi membayar kurang dari 10 hari, otomatis dia mendapat potongan sebesar 2%. Nah, potongan penjualan sebesar 2% ini yaitu sebesar 420.000. Nah, berarti kas bertambah di debit sebesar 20.580.000 rupiah. Itu 21 juta setelah kena potongan penjualan 420.000. Maka kas yang pertama di debit itu sebesar 20.580.000 rupiah. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 14 Desember 2018. Pada tanggal 14 Desember, dijual barang dagangan secara tunai seharga 24 juta rupiah kepada Nyonya Ifah. Langsung saja, pada tanggal 14, keterangan Nyonya Ifah, karena dibayar secara tunai, kas bertambah di debit sebesar 24 juta rupiah. Lalu pada kolom penjualan, masukkan 24 juta rupiah karena tadi dia keterangannya dijual, jadi masuknya ke penjualan di kredit. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu tanggal 20 Desember 2018. Pada tanggal 20 Desember dijual barang dagangan kepada Tuan Coki seharga 7.500.000 rupiah secara tunai. Langsung saja, tanggal 20, keterangan Tuan Coki, kas bertambah di debit sebesar 7.500.000 rupiah, dan karena tadi dijual masuk ke penjualan sebesar 7.500.000 rupiah. Kita ke transaksi yang kelima, yaitu tanggal 29 Desember 2018.
Pada tanggal 29 Desember, dijual barang dagangan secara tunai seharga 18 juta rupiah kepada Tuan Malik. Langsung saja, tanggal 29, keterangan Tuan Malik, kas bertambah debit sebesar 18 juta rupiah, dan karena tadi dijual masuk ke bagian penjualan sebesar 18 juta rupiah. Lalu kita jumlahkan nih semuanya. Untuk kas bertambah di debit, mari kita hitung. 9 juta ditambah 20 juta 580 ribu rupiah, ditambah 24 juta, ditambah 7 juta 500 ribu, ditambah 18 juta rupiah. Berarti totalnya 79 juta 80 ribu rupiah. Dan untuk potongan penjualan itu hanya 420 ribu rupiah. Untuk piutang dagang pula hanya 21 juta rupiah. Dan untuk bagian penjualan itu 24 juta ditambah 7 juta 500 ditambah 18 juta, dan totalnya 49 juta 500 ribu rupiah. Nah, sekian untuk pembahasan jurnal penerimaan kas. Jurnal keempat yang akan dibahas yaitu jurnal pengeluaran kas. Di sini tertulis PD Summerland, jurnal pengeluaran kas per 31 Desember 2018. Nah, jurnal pengeluaran kas ini memuat kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Pada kolom debit terdapat pembelian, utang dagang, ref, dan serba-serbi. Pada kolom serba-serbi terdapat keterangan dan jumlah. Pada kolom kredit terdapat kas dan potongan penjualan. Langsung ke transaksi yang pertama, yaitu tanggal 7 Desember 2018. Pada tanggal 7 Desember, dibeli barang dagangan dari toko Barokah seharga 15 juta rupiah secara tunai. Langsung saja, tanggal 7 keterangan toko Barokah, dan karena tadi dibeli berarti masuk ke pembelian sebesar 15 juta rupiah. Otomatis kas berkurang di kredit sebesar 15 juta rupiah. Langsung ke transaksi yang kedua, yaitu tanggal 9 Desember 2018. Pada tanggal 9 Desember, dibayar beban gaji karyawan untuk November senilai 5 juta rupiah. Langsung saja, tanggal 9, keterangan beban gaji. Nah, kalau beban gaji ini masuk ke serba-serbi dengan keterangan beban gaji karyawan dengan jumlah sebesar 5 juta rupiah. Lalu kas berkurang di kredit sebesar 5 juta rupiah. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 11 Desember 2018. Pada tanggal 11 Desember, dilunasi pembelian barang dagangan atas transaksi tanggal 1 Desember ke toko Beluga. Nah, bisa dilihat pada tanggal 1 Desember. Nih, pada tanggal 1 Desember dibeli barang dagangan dari toko Beluga seharga 18 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/60. Nah, ini langsung saja tanggal 11, keterangan toko Beluga. Lalu utang dagangnya tadi sebesar 18 juta rupiah, dan karena ia bayarnya pas 10 hari nih, jadinya dia dapat potongan pembelian sebesar 2%. Nah, potongan pembeliannya itu sebesar 360 ribu rupiah. Otomatis kas berkurang di kredit sebesar 17 juta 640 ribu rupiah. Nah, itu setelah 18 juta ini kena potongan pembelian 2%. Jadi kita belinya tuh dapat potongan 2%. Karena bayarnya kurang dari 10 hari atau pas 10 hari dari tanggal pembelian. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu tanggal 13 Desember 2018. Pada tanggal 13 Desember, pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta rupiah. Langsung saja tanggal 13, keterangan Prive. Nah, Prive ini masuk ke serba-serbi dengan keterangan Prive dan jumlahnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, karena ini uangnya digunakan, otomatis kas berkurang di kredit sebesar 10 juta rupiah.
Lanjut ke transaksi yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Transaksi yang kelima yaitu tanggal 25 Desember 2018. Pada tanggal 25 Desember, dilunasi pembelian barang dagangan 8 Desember kepada toko Maju Jaya. Nah, kita lihat nih, tanggal 8 Desember. Pada tanggal 8 Desember, dibeli barang dagangan dari toko Maju Jaya seharga 16 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Langsung saja, tanggal 25, keterangan toko Maju Jaya. Nah, ini ke utang dagang, karena tadi kita ngutang gitu, bayarnya nanti. Utang dagang sebesar 16 juta rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 16 juta rupiah. Loh, kok nggak dapat potongan pembelian? Nah, kenapa nggak dapat potongan pembelian? Karena jarak dari 8 Desember ke 25 itu lebih dari 10 hari, jadi nggak dapat tuh potongan 2%-nya. Jadi kita harus bayar full sebesar 16 juta rupiah. Lanjut ke transaksi yang ke-6, yaitu tanggal 28 Desember 2018. Pada tanggal 28 Desember dibayar tagihan listrik dan telepon sebesar 2 juta rupiah. Langsung saja, tanggal 28 keterangan tagihan listrik dan telepon, dia masuknya ke serba-serbi ya, dengan keterangan beban listrik dan telepon dengan jumlah 2 juta rupiah. Lalu kas berkurang di kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, transaksi yang ketujuh yaitu tanggal 30 Desember 2018. Pada tanggal 30 Desember, dibeli barang dagangan secara tunai seharga 13 juta rupiah dari toko Sentosa. Langsung tanggal 30, keterangan toko Sentosa. Karena tadi dibeli jadi masuk ke pembelian. Nah, pembeliannya ini sebesar 13 juta rupiah. Lalu kas berkurang di kredit secara tunai sebesar 13 juta rupiah. Jika sudah semua, mari kita jumlahkan lalu ditotalkan. Nah, untuk pembelian itu 15 juta rupiah ditambah 13 juta rupiah, maka totalnya 28 juta rupiah. Untuk utang dagang 18 juta ditambah 16 juta. Totalnya 34 juta rupiah. Di kolom serba-serbi ada beban gaji, prive, dan beban listrik dan telepon. Jumlahkan 5 juta ditambah 10 juta ditambah 2 juta, maka totalnya 17 juta rupiah. Dan untuk kas yang berkurang di kredit, kita jumlahkan juga 15 juta ditambah 5 juta ditambah 17 juta 640 ribu rupiah, ditambah 10 juta, ditambah 16 juta, ditambah 2 juta, ditambah 13 juta rupiah. Maka totalnya sebesar 78 juta 640 ribu rupiah. Dan kita juga tadi mendapatkan potongan pembelian sebesar 360 ribu rupiah. Maka totalnya 360 ribu rupiah. Sekian untuk pembahasan daripada jurnal pengeluaran kas. Setelah tadi membahas jurnal-jurnal yang terdapat pada jurnal khusus, maka jurnal terakhir yang akan dibahas adalah jurnal umum. Di sini sudah tertulis PD Summerland, jurnal umum per 31 Desember 2018. Jurnal umum sendiri memiliki kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Langsung saja ke satu-satunya transaksi yang terjadi pada jurnal umum ini, yaitu pada tanggal 10 Desember 2018. Pada tanggal 10 Desember, diterima pengembalian barang dagangan dari Tuan Budi atas transaksi penjualan tanggal 4 Desember seharga Rp900.000. Langsung saja masukkan tanggal 10, keterangan retro penjualan, dan dimasukkan di debit sebesar Rp900.000. Lalu piutang dagang dengan catatan piutang dagang ini tidak boleh sejajar dengan retro penjualan atau harus agak condong ke dalam. Sebesar Rp900.000 dan dimasukkan di kolom kredit. Dan dengan tambahan
return penjualan Tuan Budi, karena tadi yang mengembalikan barang ini adalah si Tuan Budi. Lalu jumlahkan debit Rp900.000, kredit Rp900.000. Nah, itu tadi semua adalah jurnal khusus dan jurnal umum daripada perusahaan dagang Summerland per 31 Desember 2018. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.